Oke, baik, kembali lagi dengan saya Agung Juansyah yang kali ini akan membuat learning journal selanjutnya ya dengan judul Penelitian Etnografi, Framing, dan Semiotika. Anggota kelompoknya itu ada Pitaloka, Sakiki, Yumna Azkia, Uwais Bejuri, Nasihah, dan Karina Nadia Cahaya. Lalu di penelitian etnografi itu adalah kata etnografi berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu ethnos artinya bangsa dan grafi atau grafien artinya lukisan. Gambaran atau uraian, jadi secara etimologi etnografi adalah gambaran suatu suku bangsa yang berkaitan erat dengan kebudayaan. Atau dapat dikatakan etnografi adalah uraian atau gambaran tentang bangsa-bangsa di suatu tempat dan di suatu waktu. Sejarahnya, etnografi berasal dari bangsa Eropa Barat melakukan penjajahan ke berbagai benua Afrika, Asia, dan Amerika. Sejak akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16, di sana mereka menemui berbagai suku bangsa. Sejak saat itu mereka mulai membuat catatan yang berisi keterangan tentang suku-suku bangsa tersebut. Karakteristik penelitian: 1. Setting alamiah, 2. Penelitian sebagai instrumen utama, 3. Pengumpulan data dari berbagai sumber, 4. Data analisis induktif, 5. Peranan partisipan. Penelitian etnografi di Indonesia atau model yang digunakan. Penelitian etnografi: pertama, penelitian studi kasus, 2. Penelitian analisis konten, 3. Penelitian survei, 4. Penelitian sebab akibat. Framing 1. Analisis framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Apa yang akan diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Jadi, kata kunci dari analisis framing adalah seleksi isu, pola penonjolan, dan menulis berita. Analisis framing berpusat pada produksi berita atau oleh media. Penonjolan adalah merupakan sebuah produk interaksi antara teks dan penerima. Maka kehadiran frame dalam teks tidak menjamin pengaruhnya terhadap pemikiran khalayak. Jadi perlu diingat, analisis framing hanyalah pada level produksi teks media. Lalu dalam bahasa Eijkman tahun 1993, framing yang bekerja dalam media adalah to frame is to select some aspect of a perceived reality and make them more salient in a communication text in such a way as to promote a particular problem definition, casual interpretation, moral evaluation, and or treatment recommendation. Dari pandangan Eijkman mengenai bagaimana framing bekerja dalam berita, dapat diinterpretasikan bahwa berita sejatinya mengandung kerangka kerja framing dalam 4 level, yaitu identifikasi masalah, penyebab masalah, penilaian moral, dan rekomendasi pengenaan masalah. Lalu ada semiotika. Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani semion yang berarti tanda. Umberto Eco di dalam bukunya yang berjudul A Theory of Semiotics menjelaskan pengertian semiotika secara epistemologi bahwa semiotika adalah ilmu tanda, yaitu metode analisis yang mengkaji tanda, sedangkan secara terminologi, semiotika adalah ilmu yang mempelajari sederetan objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai tanda sign. Lalu ada 4 konsep yang ditawarkan oleh Ferdinand de Saussure. 4 konsep itu diyakini antara lain signifier and signified, language and parallel, synchronic and diachronic, sintagmatik, dan paradigmatik. Lalu langsung ke mengklasifikasikan tanda menjadi 3 kelompok utama, yaitu tanda yang dikatakan dengan ground, tanda berdasarkan objeknya, berdasarkan hubungan interpretasi. Nah, kita jelaskan tanda yang dikaitkan dengan ground. Qualisign adalah kualitas yang ada pada tanda. Signisign adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda. Lalu tanda berdasarkan objeknya. Icon adalah tanda yang mirip objeknya. Index adalah tanda yang punya hubungan sebab akibat dengan objeknya.
Lalu berdasarkan hubungan interpretan, rem tanda yang berkaitan dengan kemungkinan makna yang bisa dipahami oleh penafsir desain, tanda yang menyampaikan informasi atau menyatakan sesuatu tentang objeknya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.